Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab At-Ta'liqatul Mardiyah 'ala al-Manzumatil Lamiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karya Syekh Khalid ibn Mahmud ibn Abdul Aziz Al-Juhani hafizahullah taala. Sebelum kita lanjutkan dari membaca kitab tersebut, terlebih dahulu kita ulang matan dari Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai akhir pembahasan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, musannif rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ruziqil huda minal hidayati man lil hidayati yas'alu. Wahai orang yang bertanya tentang madhabku dan akidahku, semoga setiap orang yang meminta hidayah akan diberikan hidayah, akan diberikan rizki berupa hidayah. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Dengarlah kalam para muhaqqiq di dalam ucapannya, di dalam pendapatnya, karena kalamnya mereka itu, yakni pendapatnya mereka itu la yanthani, yakni tidak berbilang. Maksudnya adalah tidak berubah-ubah. Mereka di atas satu akidah, ya, berkait dengan permasalahan-permasalahan sifat Allah. Wala yatabaddalu, dan juga pendapatnya mereka ini tidak akan diganti. Di antara perkara yang diyakini oleh yakni para muhaqqiq, yakni para ulama, adalah yang pertama, hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Cinta dengan sahabat seluruhnya adalah madhabku. Demikian pula sifat mawaddah, sifat kasih sayang dengan karib kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga merupakan madhabku dan aku bertawassul dengannya. Karena mahabbah serta mawaddah itu adalah ibadah, ya. Boleh seseorang bertawassul dengan ibadah yang dengannya akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, muallif rahimahullahu taala menyatakan, wa likullihim qadrun ala wa fadailu lakinnamas siddiqu biha lakinnamas siddiqu minhum afdalu. Dan setiap mereka, yakni maksudnya adalah para sahabat itu, memiliki qadrun ala, memiliki kedudukan yang tinggi, wa fadailu, dan memiliki keutamaan-keutamaan. Lakinnamas siddiqu minhum afdalu, akan tetapi dari mereka itu yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selanjutnya muallif rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di bait syair yang kelima berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahwal karimul munzalu. Dan aku berkata, maksudnya adalah aku berpendapat sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yang mana ayat-ayatnya datang dengannya, karena Al-Quran itu adalah Al-Quran yang mulia yang telah diturunkan, jadi maksudnya diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bait syair yang ke-6, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mulai membicarakan tentang tauhid asma was sifat.
Beliau mengatakan wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wala ata'awwalu. Dan aku berkata, maksudnya aku berpendapat sebagaimana apa yang Allah jalla jalaluhu firmankan. Aku berpendapat sebagaimana al-mustafa al-hadi dan aku tidak akan melakukan takwil di dalam pendapat terkait dengan asma dan sifatullah. Selanjutnya Musannif rahimahullahu ta'ala, beliau mulai membahas tentang manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam itsbatus sifat. Beliau menyatakan di bait syair yang ke-7 dan ke-8, wa jami'u ayatis sifati umirruha haqqan kama nuqilat tirazul awwalu. Dan seluruh ayat-ayat yang berkait dengan sifat-sifat Allah itu aku lewatkan ayat itu sesuai dengan hakikatnya, sebagaimana dinukilkan dari generasi yang terdahulu. Wa aruddu ihdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu. Dan aku mengembalikan penafsirannya, yakni ikatannya, maksudnya adalah penafsirannya kepada yang menukilkannya. Dan aku menjaga dari segala sesuatu yang dihayalkan. Kemudian selanjutnya di bait syair yang ke-9, Musannif rahimahullahu ta'ala, beliau mulai membahas tentang wajibnya berpegang teguh dengan Alkitab dan juga As-Sunnah, serta meninggalkan segala ra'yu-ra'yu yang menyelisihi Alkitab dan juga As-Sunnah, pendapat-pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Qubhan liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Semoga kejelekan akan menimpa setiap orang yang melemparkan Al-Quran di belakangnya, dan apabila dia berdalil maka dia mengatakan berkata al-akhtal. Kemudian selanjutnya di bait syair yang ke-10, Musannif rahimahullahu ta'ala, beliau mulai berbicara tentang al-imanu birru'yati wa sifatin nuzul. Beliau mengatakan wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ilas sama'i bighairi kaifin yanzilu. Dan orang-orang yang beriman, mereka itu akan bisa melihat Rabb mereka dengan sebenar-benar penglihatan, dengan penglihatan yang hakiki. Wa ilas sama'i bighairi kaifin yanzilu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia dan kita tidak perlu menanyakan bagaimana turunnya. Bi ghairi kaifin, yakni tidak perlu kita menanyakan bagaimana kaifiat turunnya Allah ke langit dunia, yakni di sepertiga malam terakhir, sebagaimana dalil yang sahih terkait dengan hal itu. Kita lanjutkan di bait syair yang ke-11 ya, tentang al-imanu bil mizani wal haud. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa uqirru bil mizani wal haudil ladzi arju bi anni minhum rayyan anhalu. Dan aku menetapkan adanya mizan. Aku menetapkan adanya timbangan amalan dan juga adanya al-haud. Yang mana aku berharap bahwasanya aku itu akan bisa meminum dengan puas dari telaga tersebut. Pada pertemuan terdahulu kita telah menyampaikan pembahasan tentang al-mizan, dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis yang menunjukkan tentang itsbatul mizan. Penetapan adanya al-mizan, penetapan adanya timbangan amalan. Dan ini termasuk di antara keimanan dengan perkara yang gaib secara umum, ya. Dan secara khusus ini termasuk dari keimanan dengan yaumul akhir. Jazakumullah khairan. Karena beriman dengan yaumul akhir itu bukan hanya sekedar beriman dengan kiamat itu pasti akan terjadi, bukan hanya itu saja. Tapi segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, selama itu dalilnya adalah dalil yang sahih, kita wajib beriman dengannya. Semisal adanya fitnatul qabri, adanya adzabul qabri, adanya fitnatul qabri, ya. Kita imani ada yaumul ba'ats, kemudian adanya yaumul jaza, adanya yaumul mahsyar, adanya yaumul hisab, adanya mizan, adanya sirat, adanya jannah, adanya annar. Ini semuanya masuk dalam pembahasan rukun iman yang kelima, beriman dengan yaumul akhir. Ini semuanya juga masuk dalam pembahasan al-imanu bil ghaib. Beriman dengan perkara yang ghaib. Ya. Karena ini kan tidak pernah kita lihat ya. Tapi dalilnya jelas, kita wajib beriman dengannya. Dan inilah inti dari keimanan, beriman dengan perkara yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi.
Ya. Orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Kalau cuman berbicara dengan perkara yang zahir, tidak perlu beriman pun seorang akan percaya. Misalkan contoh ya, seorang bekerja, dia mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian dengan orang yang mempekerjakannya. Semua percaya ya, namanya bekerja ya, pantasnya itu ya ada upahnya. Dan dia pun beriman karena nyata, ada hitungannya, ada nominalnya. Tapi yang sekarang dituntut bagi orang yang beriman adalah beriman dengan perkara yang gaib. Ini yang banyak orang tidak percaya dengannya ataukah meragukannya. Semisal contoh, seorang tahu pahala sholat berjamaah itu besar. Tapi karena ini tidak terlihat, pahalanya itu nggak terlihat, sehingga banyak orang yang menyia-nyiakan. Ya, cobalah kalau seseorang itu tahu jumlah nominal pahalanya, langsung mungkin dijejer di tempat sujud. Misalkan katakan siapa yang ke masjid sholat berjamaah, dia akan dapat uang 27 juta. Ya, kira-kira rebutan tidak orang? Rebutan ya. Karena apa? Nyata, kelihatan. Padahal yang Rasul janjikan itu lebih dari 27 juta. Ya. Karena ini kebaikan di akhirat kelak yang tidak bisa kita nilai dengan urusan-urusan duniawi. Jangankan yang wajib berjamaah ya. Yang sunnah saja 2 rakaat sebelum subuh, bagaimana? Rasul menyampaikan, Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat dari salat fajar, yakni salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh ini, Rasul katakan khairun minad dunya wa ma fiha. Ini masih lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Ini baru yang sunnah ya. Yang wajib, yang jamaah tentunya lebih besar. Karena jelas ya, kita yakini amalan wajib itu amalan yang lebih utama daripada amalan-amalan yang sunnah. Yang sunnah saja tadi pahalanya seperti apa yang Rasul sampaikan tadi, lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi yang wajib tentunya lebih besar. Cuman banyak orang yang melewatkan keutamaan yang besar ini karena apa? Kurang imannya dia dengan adanya perkara gaib. Kurang imannya dia dengan adanya al-jaza, dengan adanya balasan dari suatu amalan. Kurang imannya dia terhadap perkara yang wajib diimani, salah satunya tentang kabar dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga inti dari keimanan itu adalah beriman dengan perkara yang gaib. Masuk dalam pembahasan perkara yang gaib tadi adalah tentang permasalahan takdir, tentang permasalahan yaumul akhir. Ini semuanya masuk dalam perkara yang gaib. Ini sudah kita bahas tentang mizan. Sekarang kita bahas tentang al-haud. Silakan dibuka kitabnya halaman yang ke-23 di paragraf yang paling terakhir. Qauluhu al-haud, al-haudu huwa alladhi yajtami'u fihi al-ma'. Al-haud itu adalah sesuatu yang air berkumpul padanya. Berarti maksudnya apa? Telaga. Ya. Lebih kerennya itu dengan bahasa telaga. Meskipun tidak harus telaga, terkadang haud juga digunakan untuk sungai, terkadang digunakan untuk danau dan yang semisal dengannya. Cuman biasanya haud itu sesuatu yang indah, kan telaga indah ya. Telaga sama danau kan hampir mirip, tapi lebih indah yang telaga ya. Ada telaga Sarangan ya, indah karena. Tapi kalau danau ya, ataukah mungkin waduk, mungkin sama-sama sesuatu yang berkumpul padanya air. Cuman waduk kan kurang indah. Yang lebih indah adalah apa? Telaga. Sehingga ini yang lebih pantas adalah telaga ya, karena ini akan menunjukkan keindahan di akhirat kelak. Telaga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Qauluhu, ucapan musannif tadi di dalam bait syairnya ya. Alladzi arju bi anni minhu rayyan ya. Ar-rayyu diddul atash. Ar-rayyu itu adalah lawannya al-atash. Al-atash apa? Atash apa? Apa bedanya dengan bersin? Bedanya apa? Bersin juga atas ya? Atau bukan? Al-atas itu dahaga, haus ya. Kan ada ya dalam hadis ya, wa idza atisha fahamidallah fashammithu. Ya atau tidak? Atau hurufnya berbeda? Pakai sin atau pakai shin? Pakai sin, kalau bersin pakai sin ya. Kalau atas ini pakai shin itu apa tadi? Haus, dahaga. Bahasa Jawanya ngelak.
Ngelak tahu ngelak? Jadi lawannya ngelak apa? Royan. Berarti artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Minum dengan puas. Ya. Ai atma'u an ashraba wa athrawa minhu wa azila 'atashi bihi. Alladhi arju bi anni minhu rayyan, maksudnya adalah yakni aku berharap, ya, atma'u yakni aku berharap agar supaya aku bisa meminum, dan minumnya bukan cuma minum tapi minum dengan puas dari telaga tersebut sehingga akan bisa menghilangkan rasa dahagaku, rasa hausku. Qaluhu anhalu, ucapan musannif tadi anhalu, annahlu huwa awwalu syurbi. An-nahlu itu adalah awwalu syurbi. Yani minuman yang pertama. Ataukah awal kali seorang minum. Ini an-nahlu. Ka'anna al-musannifu rahimahullahu yad'u rabbahu ay yaj'ala awwalu ma yashrabu huwa min ma'i hadzal haud. Seakan-akan musannif rahimahullahu ta'ala itu berdoa dalam bait syairnya ini kepada Rabbnya agar supaya Rabbnya itu menjadikan beliau ini termasuk orang yang pertama kali meminum dari air di telaga ini. Ya. Wa minal adillati ala itsbatil haud, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan penetapan al-haud, cuman di sini tidak disebutkan dalil dari Al-Qur'an ya. Sebenarnya ada dalil dari Al-Quran, cuman hal itu tidak secara nas. Tapi ulama ahli tafsir itu sebagiannya itu menafsirkan dengan al-haud, yakni al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Di sebagian penafsiran yang menafsirkan yang dimaksud dengan al-kautsar itu adalah al-haud. Cuman sebagian yang lain itu adalah ni'matul katsir. Nikmat yang banyak. Sebagian ada yang memberikan seperti itu ya. Tapi kalau kita tarik sebagai dalil, bisa saja hal itu sebagai dalil tentang penetapan adanya al-haud, yakni al-kautsar tadi. Dalil dari as-sunnah, yakni an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haudi. Dalil dari as-sunnah yang menunjukkan penetapan adanya al-haud adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, ana faratukum 'alal haud. Aku menunggu kalian di telaga nanti. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fa innakum satarawna ba'di atharatan. Fasbiru hatta talqauni 'alal haudi. Dan sesungguhnya kalian itu akan melihat setelahku nanti atharatan, yakni para pemimpin yang lebih mementingkan diri mereka daripada rakyatnya. Ini kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada para pemimpin yang atharatan, yakni ada pemimpin yang lebih mengutamakan urusan pribadi daripada urusan rakyat. Ya, dan ini sekarang sudah terbukti ya. Bagaimana sikap kita kalau mendapatkan pemimpin-pemimpin yang seperti tadi itu? Pemimpin yang zalim, yang mementingkan urusan pribadi daripada urusan rakyat. Rasul bersabda, fasbiru. Bersabarlah kalian, hatta talqauni 'alal haud. Sampai kalian itu bisa menemui aku, bisa berjumpa dengan aku di telaga nanti. Ini juga riwayatnya Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Wa an Anas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la yaridanna 'alayya nasun min ashabil haud. La yaridanna 'alayya nasun min ashabi al-hauda hatta 'araftuhum ukhtuliju duni. Faqulu ashabi fayaqul la tadri ma ahdathu ba'daka. Hadis yang ketiga dari hadis yang menunjukkan penetapan adanya al-haud adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga riwayatnya Bukhari dan juga Muslim ya. Sahih jelas ini hadisnya. Rasul bersabda,
la yaridanna alayya nasun min ashabi al-hawda. Di situ fa'ilnya adalah nasun ya. Kemudian warada yaridu ada dua taukid. Ada lamu taukid dengan nunut taukid ats-tsaqilah. Ada dua penguat ya. Sungguh benar-benar akan ada sekelompok manusia yang mendatangi aku dari kalangan sahabatku di telaga. Al-haudnya itu mansub sebagai maf'ul bih dari yaridan. Ya, warada yaridu ya. Sungguh benar-benar akan ada sekelompok manusia dari kalangan sahabatku yang datang menemuiku di telaga. Ya, seperti itu ya. Hatta araftuhum, sampai aku pun mengenal mereka. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ukhtuliju duni. Mereka ternyata diusir dari sekitarku. Aku sudah tunggu mereka, mereka sudah datang, tapi ternyata setelah itu mereka diusir. Fakul, aku pun mengatakan, ashabi, mereka itu sahabat-sahabatku. Mereka itu teman-temanku. Fayaqul, maka orang yang mengusir tadi, malaikat yang mengusir tadi itu, mengatakan kepada Rasulullah SAW, la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelahmu. Apa yang telah mereka ada-adakan setelah engkau. Ya. Sehingga di antara sebab seseorang terusir dari telaganya Rasulullah SAW itu adalah ketika mereka membuat perkara yang muhdats. Apa itu perkara muhdats? Ini perkara baru yang diada-adakan dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Ataukah yang lebih populer dengan bahasa apa? Bid'ah. Orang yang akan diusir dari telaganya Rasul itu salah satunya adalah mereka ahlul bid'ah. Ya, meskipun mereka muslim, ya muslim. Meskipun mereka salat, mereka zakat, mereka puasa, mereka haji, ya betul mereka melakukan hal itu semuanya, tapi mereka telah mengadakan ataukah telah melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama, dalam urusan ibadah yang disebut dengan kebid'ahan tadi ataukah muhdath tadi, sehingga di akhirat kelak ketika mereka ingin mendatangi telaganya Rasul, mereka pun diusir darinya, wal'iyadzubillah. Kemudian hadis yang selanjutnya, berarti hadis yang keempat ya, dari dalil yang menunjukkan penetapan adanya al-haud. An Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ma'aniyatul haud? Qala, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la'aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama'i wa kawakibiha, ala fil lailatil mudlimah al-musihah al-mushiyah. Aniyatul jannati man syariba minha lam yadhma akhira ma alihi yashkhabu fihi mizabani minal jannah man syariba minhu lam yadhma araduhu mithlu tulihi ma baina amman ila ailah ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa itu bejana-bejana yang ada di telaga? Yani gayung-gayung yang ada di telaga itu apa? Maksudnya berapa jumlahnya? Bagaimana sifatnya? Ini Abu Dzar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Maksudnya demi apa? Demi Allah, beliau bersumpah dengan ya zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yakni demi Allah. La'aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama'i wa kawakibiha. Sungguh bejana-bejana yang ada di al-haud nanti itu lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Ya. Dan kawakibnya. Kawakib bermakna nujum ya. Ala fil lailatil mudlimatil musihah. Ketahuilah, bintang itu yang dimaksud banyaknya itu adalah ketika di malam yang gelap lagi cerah. Akan semakin nampak. Tapi kalau di malam yang mendung, tentunya tidak akan nampak bintangnya ya. Bahkan di malam bulan purnama pun bintang itu tidak nampak banyak. Karena apa? Kalah dengan cahaya apa? Rembulan. Tapi kalau di malam yang gelap tapi cerah, akan lebih banyak. Indah terlihat bintang-bintangnya. Sebanyak itu pula
bejana ataukah gayung-gayung yang ada di haudnya Nabi, telaganya Nabi SAW di akhirat kelak. Wa aniyatul jannati. Demikian pula bejana-bejana surga, man syariba minha lam yadhma akhira ma'alih. Barang siapa yang meminum darinya, maka dia tidak akan merasa dahaga sampai akhirnya. Ya. Maksudnya tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya ya. Yashkhabu fihi mizabani minal jannah. Ada 2 mata air yang mengalir dari surga. Ya, ada 2 mata air yang mengalir dari surga, kemudian masuknya itu ke apa? Ke al-haud tadi. Ya. Man syariba minhum lam yadhma. Barang siapa yang meminum, man syariba minhu lam yadhma. Barang siapa yang minum dari air telaga tersebut, maka dia tidak akan dahaga. Araduhu mithlu tulihi. Lebarnya telaga tersebut sama dengan panjangnya. Berapa itu panjangnya? Panjangnya itu adalah ma baina Amman ila Ailah. Seperti jarak antara kota Amman di Yordania itu sampai kota Ailah. Ya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Air yang ada di telaga itu lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada apa? Madu. Ini pensifatan surga, pensifatan apa tadi? Al-haud, yakni telaga di akhirat kelak. Dari hadis ini kita tahu ya, zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya telaga itu bukan di surga ya. Tapi sebelum seorang itu masuk surga itu ada telaga. Orang-orang yang beriman di yaumul mahsyar itu, ketika mereka itu merasa dahaga, mereka diberikan kesempatan sebelum menanti hisab, sebelum menanti sirat, sebelum masuk ke surga, diberikan kesempatan untuk mengunjungi telaganya Nabi untuk meminum air darinya. Sehingga setelah itu mereka tidak akan pernah merasakan dahaga ketika menanti hisab. Ini zahirnya seperti itu ya. Bukan di surga, bukan. Karena ada dua aliran mata air dari surga yang memancar ke al-haud tersebut. Tapi ini salah satu tanda kalau nanti orang yang sudah minum dari al-haud, dia akan masuk ke surga. Di muqaddimah dulu, ya, dengan diberikan minuman dari al-haud. Sebelum nanti diberikan minuman, ya, di surga kelak, diberikan kenikmatan di surga kelak, maka sebelumnya mereka diberikan muqaddimah, yakni diberikan pendahuluan untuk mengunjungi telaganya Nabi dan minum darinya, sehingga setelah itu dia nggak akan pernah merasakan dahaga. Berarti seperti itu ya. Kemudian juga pensifatan telaga tersebut tadi dikatakan airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Panjangnya itu dan lebarnya sama seperti jarak antara kota apa tadi? Kota Amman sampai ke kota Ailah. Nanti di hadis yang lain dikatakan sejauh 1 bulan perjalanan. Di hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-5 dari dalil yang menunjukkan tentang adanya al-haud ya, penetapan al-haud. Ya. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa wa ma'uhu abyadu minal wariq wa rihuhu atyabu minal miski wa kizanuhu kanujumis sama faman syariba minhu fala yadhma' ba'dahu abadan. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telagaku itu jaraknya itu seperti jarak 1 bulan perjalanan. Ini sedikit berbeda dengan hadis yang sebelumnya, tapi tentunya tidak kontradiksi ya, cuma lafadznya berbeda. Kalau di hadis sebelumnya kan disebutkan jaraknya seperti jarak antara kota Amman dengan kota Ailah ya. Dan jarak ketika itu, kota Amman dengan kota Ailah itu kalau ditempuh dengan perjalanan darat itu sekitar 1 bulan. Ngitungnya bagaimana? Mungkin kalau untuk lebih memudahkan dikatakan jarak 1 bulan perjalanan berarti ya. Katakan 1 hari itu ada berapa jam? 24 jam. 1 jam itu bisa
kalau kita jalan kaki itu bisa menempuh perjalanan 5 kilo. Antum pernah nyoba belum? Jalan kaki 1 jam coba dapat berapa kilo? Kalau saya dulu pernah nyoba, jalan kaki 1 jam itu dapat 5 kilo. Ya waktu SMA saya sering hiking dan sebagainya itu saya coba 1 jam berapa kilo, ternyata 5 kilo. Jadi kalau misalkan mengendarai kendaraan ya paling tidak kendaraan yang ada ketika itu kan hanya onta, kuda dan yang semisal dengannya ya. Tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada motor ya. Sepeda ontel pun nggak ada. Sehingga sekitar 2 kali lipat jalan kaki. Misalkan katakan 1 jam itu berapa tadi? Kalau jalan kaki 5 kilo, berarti kalau misalkan naik kendaraan katakan 10 kilo ya. Jadi tinggal dikalikan. Dalam sehari itu 10 kali 24. Berapa itu? 240 kilo ya. Sehari semalam dikalikan 30. Berapa itu? Ya sekitar itu ya. Ini ngitung sebulan perjalanan. Ya. Dikatakan seperti itu ya. Wazawayahu sawa. Dan 2 sisinya itu sama. Panjang lebarnya itu sama. Wa ma'uhu abyadu minal wariq. Kemudian airnya itu lebih putih daripada perak. Ya. Warihuhu atyabu minal miski. Dan aromanya itu lebih wangi daripada misik. Wa kizanuhu kanujumis sama. Kemudian apa namanya itu? Gayung-gayungnya itu banyaknya itu seperti bintang-bintang di langit. Faman syariba minhu fala yadhma' ba'dahu abadan. Barang siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan merasakan dahaga untuk selama-lamanya. Ini beberapa dalil dari al-hadis yang menunjukkan tentang penetapan al-haud. Ya. Ini dulu karena sudah azan ya. Nanti untuk makna bait karena nanti ada perlu disampaikan dalil pula tentang masalah mizan ya. Berkaitan dengan ada orang yang ditimbang amalannya, orangnya dengan amalannya, ada yang buku catatannya. Nanti akan ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maka ini kita lanjutkan besok saja insyaAllah di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Kita cukupkan dulu dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.